Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Iva Salsabila dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Offering B. Berkaitan dengan tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah teori sastra, saya akan menjelaskan materi tentang unsur intrinsik prosa rekaan. Unsur intrinsik prosa rekaan adalah unsur yang hadir di dalam teks itu sendiri dan membangun keutuhannya. Pada umumnya, para ahli membagi unsur intrinsik prosa rekaan terdiri atas tokoh, watak, penokohan, latar cerita atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, alur atau plot, tema dan amanat, dan yang terakhir gaya penceritaan. Poin yang pertama yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita rekaan sehingga menjalin suatu cerita. Adapun pembagian unsur tokoh, yang pertama ditinjau dari peranan dan keterlibatan dalam cerita. Ada tokoh primer atau tokoh utama, kemudian tokoh sekunder atau tokoh bawahan, dan tokoh komplementer atau tokoh tambahan. Yang kedua ditinjau dari perkembangan kepribadian tokoh. Ada tokoh dinamis dan ada tokoh statis. Dan yang ketiga ditinjau dari masalah yang dihadapi tokoh. Ada tokoh sederhana dan tokoh kompleks. Yang pertama ditinjau dari peranan dan keterlibatan dalam cerita. Ada tokoh primer, yaitu tokoh yang ditonjolkan dan sering muncul dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada tokoh sekunder, yaitu tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap perkembangan alur, meskipun tokoh bawahan juga terlibat dalam pengembangan alur. Selanjutnya ada tokoh komplementer, yaitu tokoh yang dimunculkan hanya sekali atau beberapa kali dalam sebuah cerita. Yang kedua ditinjau dari perkembangan kepribadian tokoh. Tokoh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh dinamis dan tokoh statis. Tokoh dinamis adalah tokoh yang kepribadiannya selalu berkembang. Contohnya seperti tokoh yang semula jujur karena terpengaruh oleh temannya yang serakah, akhirnya menjadi tokoh yang tidak jujur. Nah, tokoh ini menjadi jujur kembali setelah ia sadar bahwa dengan tidak jujur penyakit jantungnya semakin parah. Yang kedua, tokoh statis, yaitu tokoh yang mempunyai kepribadian tetap. Contohnya, tokoh yang mempunyai watak mudah meniru orang lain, terutama untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, ditinjau dari masalah yang dihadapi tokoh. Tokoh dapat dibagi menjadi dua, yaitu tokoh sederhana dan tokoh kompleks. Tokoh yang mempunyai karakter sederhana adalah tokoh yang hanya mempunyai karakter seragam atau tunggal. Contohnya seperti tokoh-tokoh dalam cerita wayang. Yang kedua, tokoh yang mempunyai karakter yang kompleks adalah tokoh yang mempunyai kepribadian yang kompleks. Misalnya, tokoh yang ada di mata masyarakat dikenal sebagai orang yang dermawan, pembela kaum miskin, berusaha mengentaskan kemiskinan. Ternyata ia juga menjadi bandar judi. Dari keempat pembagian di atas dapat disimpulkan menjadi tokoh datar dan tokoh bulat. Tokoh datar adalah tokoh yang sederhana dan bersifat statis, sedangkan tokoh bulat yaitu tokoh yang memiliki kekompleksan watak dan bersifat dinamis. Poin yang kedua yaitu watak. Watak adalah sifat atau karakter yang dimiliki seorang tokoh dalam cerita. Adapun watak yang dimiliki oleh tokoh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang wataknya disukai pembacanya, yaitu watak yang baik dan positif, seperti dermawan, jujur, rendah hati, pembela, cerdik, pandai, mandiri, dan setia kawan. Ada juga watak protagonis yang menggambarkan dua sisi kepribadian yang berbeda. Sebagai contoh, ada tokoh yang mempunyai profesi sebagai pencuri. Ia memang jahat, tetapi ia begitu sayang kepada anak istrinya, sehingga anak dan istrinya juga sayang kepadanya. Ada pula contoh lain, yaitu orang yang berbohong untuk keselamatan temannya, dan orang yang sombong tetapi sadar dan mengakui kesalahannya. Selanjutnya, tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang wataknya dibenci pembacanya,
Tokoh ini biasanya digambarkan sebagai tokoh yang berwatak buruk dan negatif, seperti pendendam, culas, pembohong, menghalalkan segala cara, sombong, iri, suka pamer, dan ambisius. Ada juga tokoh-tokoh antagonis yang bercampur dengan sifat-sifat yang baik. Contohnya yang pertama, tokoh yang jujur tetapi dengan kejujurannya itu justru mencelakakan temannya. Contoh yang kedua, tokoh yang setia kepada negara padahal negaranya adalah negara penebar kejahatan di dunia. Contoh yang ketiga, yaitu tokoh yang memegang teguh pada janji, tetapi janji itu diucapkan pada orang yang salah dan berakibat fatal. Poin yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh itu. Ada beberapa cara untuk memahami watak tokoh. Yang pertama dapat dilihat dari tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya, yaitu seperti contoh watak tokoh yang bangga terhadap diri sendiri dan kurang sadar kemampuan dirinya sendiri. Yang kedua, gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran lingkungan hidup maupun cara berpakaiannya. Dapat dilihat dari tokoh perempuan yang sedang menggendong anak adalah tokoh yang mempunyai watak seperti kebanyakan orang yang berasal dari kelas rendah dan miskin dengan penuh kesulitan hidup. Yang ketiga, menunjukkan bagaimana perilakunya. Dapat dilihat dari watak tokoh yang takut walau sesungguhnya ia tidak suka dan membencinya. Yang keempat, melihat bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri. Seperti watak tokoh yang jujur terhadap diri sendiri. Ia mampu mengakui kelemahannya selama ini dan ingin berubah dari anak yang suka bermain-main untuk mau belajar. Yang kelima, memahami bagaimana jalan pikirannya. Dapat dilihat dari watak tokoh yang mampu menyembunyikan diri dari kekurangannya. Yang keenam, dapat dilihat dari bagaimana tokoh lain berbicara tentang dirinya. Seperti watak tokoh yang selalu mencari kelemahan dan suka membuka aib orang lain. Selanjutnya yang ketujuh yaitu dapat dilihat dari tokoh lain berbincang dengannya. Yang kedelapan, melihat bagaimana tokoh-tokoh lain memberi reaksi terhadapnya. Dan yang terakhir kesembilan, melihat bagaimana tokoh itu dalam mereaksikan tokoh yang lain. Ternyata ada juga hubungan antara tokoh, watak, dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita rekaan sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita. Sedangkan cara sastrawan menampilkan tokoh disebut penokohan. Nah, tokoh dalam cerita rekaan selalu mempunyai sifat, sikap, tingkah laku, atau watak-watak tertentu. Nah, pemberian watak pada tokoh suatu karya oleh sastrawan disebut perwatakan. Jadi, tokoh, watak, dan penokohan tidak bisa berdiri sendiri dalam cerita rekaan. Mereka selalu berhubungan dengan unsur-unsur pembangun cerita. Poin yang keempat yaitu latar cerita atau setting. Latar cerita atau setting adalah gambaran tentang waktu, tempat, dan suasana yang dialami oleh tokoh. Adapun pendapat menurut para ahli tentang pengertian latar cerita. Yang pertama, menurut Abrams, mengemukakan latar cerita adalah tempat umum, waktu kesejarahan, dan kebiasaan masyarakat dalam setiap episode atau bagian-bagian tempat. Yang kedua, menurut Leo Hamalian dan Frederick Carrel, menjelaskan bahwa latar cerita dalam karya fiksi bukan hanya berupa tempat, waktu, peristiwa, suasana, serta benda-benda dalam lingkungan tertentu, tetapi juga dapat berupa suasana yang berhubungan dengan sikap, jalan pikiran, prasangka, maupun gaya hidup suatu masyarakat dalam menanggapi suatu problema tertentu. Pendapat yang ketiga yaitu dari Kenny, mengungkapkan cangkupan latar cerita dalam cerita fiksi yang meliputi penggambaran lokasi geografis, pemandangan, perincian perlengkapan sebuah ruangan, pekerjaan atau kesibukan sehari-hari para tokoh, waktu berlakunya kejadian, masa sejarahnya, musim terjadinya sebuah tahun, lingkungan agama, moral, intelektual, sosial, dan emosional para tokoh.
Pendapat yang keempat yaitu menurut Hudson membagi setting atas setting sosial dan setting fisik. Setting sosial adalah setting yang menggambarkan keadaan masyarakat, kelompok-kelompok sosial dan sikapnya, adat kebiasaan, cara hidup, bahasa, dan lain-lainnya yang melatari peristiwa. Sedangkan latar fisik mengacu pada wujud fisikal yaitu bangunan, daerah, dan sebagainya. Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli, yaitu tidak semua jenis latar cerita itu ada di dalam sebuah cerita rekaan. Mungkin dalam sebuah cerita rekaan, latar cerita yang menonjol adalah latar waktu dan tempat. Mungkin di cerita lainnya yang menonjol adalah latar sosial. Penggambaran latar ini ada yang terperinci, ada pula yang tidak. Ada latar yang dijelaskan secara persis seperti kenyataan, ada yang gabungan antara kenyataan dengan khayalan. Ada juga latar yang merupakan hasil imajinasi sastrawannya. Selanjutnya ada manfaat latar cerita. Latar cerita berguna bagi sastrawan dan pembaca. Bagi sastrawan, latar cerita dapat digunakan untuk mengembangkan cerita. Latar cerita dapat digunakan sebagai penjelas tentang waktu, tempat, dan suasana yang dialami tokoh. Sastrawan juga bisa menggunakan latar cerita sebagai simbol atau lambang bagi peristiwa yang telah, sedang, atau akan terjadi. Sastrawan juga bisa menggunakan latar cerita untuk menggambarkan watak tokoh, suasana cerita atau atmosfer, alur, atau tema ceritanya. Sedangkan bagi pembaca, latar cerita dapat membantu untuk membayangkan tempat, waktu, dan suasana yang dialami tokoh. Latar juga bisa membantu pembaca dalam memahami watak tokoh, suasana cerita, alur, maupun dalam rangka mewujudkan tema suatu cerita. Poin yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah tempat sastrawan memandang ceritanya, dan dari tempat itulah sastrawan bercerita tentang tokoh, peristiwa, tempat, waktu dengan gayanya sendiri. Ada juga menurut para ahli tentang sudut pandang. Yang pertama, menurut Aminuddin, diartikan sebagai cara pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita yang dipaparkannya. Sudut pandang tersebut meliputi narator omniscient, narator observer omniscient, dan narator the third person omniscient. Yang kedua, menurut Harry Shaw, menyatakan sudut pandang terdiri atas sudut pandang fisik, sudut pandang mental, dan sudut pandang pribadi. Sudut pandang fisik yaitu posisi dalam waktu dan ruang yang digunakan pengarang dalam pendekatan materi cerita. Yang kedua, sudut pandang mental yaitu perasaan dan sikap pengarang terhadap masalah dalam cerita. Yang ketiga, sudut pandang pribadi yaitu hubungan yang dipilih pengarang dalam membawa cerita sebagai orang pertama, kedua, atau ketiga. Sudut pandang pribadi dibagi atas pengarang menggunakan sudut pandang tokoh, pengarang menggunakan sudut pandang tokoh bawahan, dan pengarang menggunakan sudut pandang yang impersonal atau ia sama sekali berdiri di luar cerita. Poin yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara seorang pengarang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis, serta mampu menuansakan makna dan suasana yang dapat menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca. Ada 3 masalah yang erat hubungannya dengan pembicaraan masalah gaya. Yang pertama, masalah media berupa kata dan kalimat. Yang kedua, masalah hubungan gaya dengan makna dan keindahannya. Yang ketiga, seluk-beluk ekspresi pengarangnya sendiri yang akan berhubungan erat dengan masalah individual, kepengarangan, maupun konteks sosial masyarakat yang melatar belakanginya. Dari segi kata, karya sastra menggunakan pilihan kata yang mengandung makna padat, reflektif, asosiatif, dan bersifat konotatif. Adapun alat gaya yang melibatkan masalah kiasan dan majas yaitu majas kata, majas kalimat, majas pikiran, dan majas bunyi. Poin yang ketujuh yaitu alur cerita atau plot.
Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa, sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Menurut para ahli tentang alur cerita, yang pertama, menurut Abrams, alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjadi sebuah cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Yang kedua, menurut Sujiman, mengartikan alur sebagai jalinan peristiwa di dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu. Dapat disimpulkan dari dua pendapat tersebut bahwa alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan seksama yang menggerakkan jalan cerita melalui rumitan ke arah klimaks dan selesaian. Ada berbagai pendapat tentang tahapan-tahapan peristiwa dalam suatu cerita. Yang pertama ada pengenalan. Pengenalan adalah tahap peristiwa dalam suatu cerita rekaan atau drama yang memperkenalkan tokoh-tokoh atau latar cerita. Yang kedua ada konflik. Konflik atau tikaian adalah ketegangan atau pertentangan antara dua kepentingan atau kekuatan di dalam cerita rekaan atau drama. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi atau rumitan adalah bagian tengah alur cerita, rekaan, atau drama yang mengembangkan tikaian. Yang keempat ada klimaks. Klimaks adalah bagian alur cerita rekaan atau drama yang melukiskan puncak ketegangan, terutama dipandang dari segi tanggapan emosional pembaca. Yang kelima ada leraian. Leraian adalah bagian struktur alur sesudah tercapai klimaks. Yang keenam ada selesaian. Selesaian adalah tahap akhir suatu cerita rekaan atau drama. Ada dua macam selesaian, ada selesaian tertutup dan terbuka. Selesaian tertutup adalah bentuk penyelesaian cerita yang diberikan oleh sastrawan, sedangkan selesaian terbuka adalah bentuk penyelesaian cerita yang diserahkan kepada pembaca. Adapun pembagian alur cerita atau plot. Yang pertama, alur utama. Alur utama merupakan rangkaian peristiwa utama yang menggerakkan jalan cerita. Yang kedua, alur bawahan. Alur bawahan adalah alur kedua atau tambahan yang disusupkan di sela-sela bagian alur utama sebagai variasi. Ada kalanya alur bawahan ini dimaksudkan untuk menimbulkan kontras dan ada kalanya sejalan dengan alur utama. Yang ketiga ada alur erat. Alur erat adalah jalinan peristiwa yang sangat padu di dalam suatu karya sastra. Kalau salah satu peristiwa ditiadakan, keutuhan cerita akan terganggu. Yang keempat, alur longgar adalah jalinan peristiwa yang tidak padu di dalam suatu karya sastra. Jika meniadakan salah satu peristiwa, tidak akan mengganggu jalan cerita. Manfaat alur cerita atau plot. Bagi sastrawan, plot berfungsi sebagai suatu kerangka karangan yang dijadikan pedoman dalam mengembangkan keseluruhan isi ceritanya. Sedangkan bagi pembaca, pemahaman plot berarti juga pemahaman terhadap keseluruhan isi cerita secara runtut dan jelas. Poin yang ke-8 yaitu tema dan amanat. Tema adalah ide yang mendasari suatu cerita, sedangkan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang lewat cerita tersebut. Ada juga perbedaan cara pengarang dan pembaca dalam memahami tema cerita. Yang pertama, pengarang. Seorang pengarang memahami tema cerita yang akan dipaparkan sebelum melaksanakan proses kreatif pencipta. Sedangkan pembaca dapat memahami tema bila mereka telah selesai memahami unsur-unsur yang menjadi media pemapar tema tersebut. Selanjutnya ada perbedaan sifat amanat. Amanat yang ada di dalam cerita rekaan bisa dilihat dari diri sastrawan dan pembacanya. Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Di dalam karya sastra modern, amanat ini biasanya bersifat tersirat.
Dan di dalam karya sastra lama pada umumnya amanat bersifat tersurat. Poin yang terakhir yaitu poin yang ke-9, ada gaya penceritaan. Gaya penceritaan adalah cara khas pengungkapan seseorang dalam menyampaikan cerita. Gaya penceritaan mencakup teknik penulisan dan teknik penceritaan. Teknik penulisan adalah cara yang digunakan oleh pengarang dalam menulis karya sastranya. Teknik penulisan mengacu pada bagaimana pengurutan, penataan, dan pembagian karya sastra atas bab, subbab, paragraf, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik penceritaan adalah cara yang digunakan oleh pengarang untuk menyajikan karya sastranya seperti teknik pemandangan, teknik adegan, teknik montase, teknik kolase, dan teknik asosiasi. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.